Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 9 musim semi serene. Setelah Falling Star Pavilion, Peel Tower, Flower Shack, dan Burning Flame Valley mengumumkan pembentukan Sky Mansion Alliance, seluruh Central Plains diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di Central Plains. Salah satu dari mereka bisa dianggap raksasa. Sebuah faksi seperti Peel Tower tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun, tapi selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan mampu mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Formasi dari formasi aliansi ini antara 4 faksi kuat berkali-kali lebih kuat dari aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan Sky Mansion Alliance yang baru terbentuk ini, aliansi Sungai Mendalam adalah udang yang sangat biasa. Hanya jari acap dari aliansi Sky Mansion bisa menghancurkan aliansi Sungai Mendalam. Semua orang bisa membayangkan betapa kuatnya aliansi ini yang dibentuk oleh 4 faksi akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Souls yang sangat besar, itu tidak lagi perlu merasa sedikit takut. Faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Souls lahir di Central Plains. Sementara Central Plains sedang gempar mendengar berita peledak ini, banyak sekte dan faksi yang mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang bagus. Kekuatan aliansi Sky Mansion ini hanya bisa digambarkan mengejutkan. Di masa depan, beberapa faksi di dunia ini dapat membandingkannya dengan mereka. Jika sebuah faksi atau seorang individu dapat menikmati perlindungan mereka, itu akan membawa banyak manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Falling Star Pavilion tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para pemimpin bertonton faksi bergegas melewati jarak yang sangat jauh untuk mencapai Falling Star Pavilion. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan ini yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Souls. Secara alami, mereka melihatnya dengan sangat penting. Sebagian besar dari faksi ini adalah pemelihara pagar. Mereka hanya datang kepada mereka karena aliansi itu kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Oleh karena itu, mereka tidak menerima faksi-faksi ini yang seperti kotoran tikus. Namun, ada sedikit kebutuhan untuk Xiao Yan khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode sibuk waktu, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Falling Star Pavilion, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengatur hal-hal eksternal dan masalah internal dari Falling Star Pavilion. Ini adalah alasan utama untuk perkembangan pesat dari Falling Star Pavilion. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze sama-sama lebih rendah daripada Yao Lao, dia lebih baik di Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirim beberapa sesepuh lain untuk mengambil alih tugas-tugas sebelumnya Feng Zunze setelah aliansi itu berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang merepotkan ini. Jelas tidak perlu diragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengelolanya. Segera setelah kembali ke Falling Star Pavilion, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara teratur oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan dan Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti arus waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan
aliansi Sky Mansion. Ini memungkinkan reputasi aliansi ini untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan dari PillTower. 4 faksi besar telah memanfaatkan periode waktu ini untuk membangun wormhole. Sekarang, mereka akan dapat dengan cepat bergegas saling membantu. Hanya kemudian mereka bisa dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan membela bersama. Namun, Xiaoyan merasa agak mengejutkan bahwa itu Hall of Souls tidak melakukan apa-apa saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi ini yang bisa mengancam mereka. Terlepas dari apa yang Hall of Souls lakukan, kelompok Xiaoyan telah memutuskan untuk mendirikan balai informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan balai informasi ini adalah untuk menyelidiki semua tiap mendirikan Hall of Souls di seluruh Central Plains. Orang harus selalu tahu musuh seseorang dan juga orang yang tahu dirinya sendiri. The Hall of Souls adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu menyadari lokasi mereka. Setelah waktunya matang, mereka bahkan mungkin bisa berubah dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa itu kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi itu sangat hebat. Dalam waktu setengah bulan, 2 ruang cabang Hall of Souls telah ditemukan. Meskipun mereka telah mengalami kerugian selama pencarian, mereka akhirnya mendapatkan banyak. Xiaoyan merasakan dorongan untuk menghilangkan ruang cabang ini secara pribadi, tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah meningkat, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka harus bertempur sampai mati dengan Hall of Souls sekarang. Akhir ini bukanlah yang diinginkan Xiaoyan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Hall of Souls. Aliansi itu mungkin senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Souls, tapi itu juga kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Souls. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir di situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini hanya dalam masa pertumbuhan. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan dari PillTower bahkan mungkin menarik beberapa Ban Sheng atau bahkan beberapa setan tua Dou Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika mungkin untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, Sky Mansion Alliance saat ini tidak bisa menjadi arogan hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil dalam berurusan dengan Hall of Souls dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu dipersiapkan dengan baik. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi Hall of Souls, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Hall of Souls melanjutkan pengambilan jiwa para alchemist aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah-wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini pasti menyenangkan para alkemis dari PillTower. Beberapa alkemis yang sudah tidak senang tentang PillTower melepaskan sikap netralnya, secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang disediakan oleh aliansi ini. 1 bulan berlalu dengan tenang ketika aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan mengeluarkan potensi mengejutkan. Xiaoyan, Yao Lao, Cailin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam Falling Star Pavilion. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat mustahil bagi mereka semua untuk membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Souls. Jika aku tebak dengan benar, mereka harus menunggu senjata api pemurnian demonik yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya.
Bagaimana mereka bisa tahu informasi apapun tentang pemurnian api demonik-demonik? Xiao Yan merajut alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Yao Lao tersenyum samar dan berkata, ini juga bukan pertama kalinya pemurnian senjata api iblis telah muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, dan mungkin memiliki catatan tentang itu. Xiao Yan sedikit tidak bisa berkata-kata setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap dahinya tanpa menyadarinya. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, itu benar-benar sia-sia untuk mencari semua fragmen peta. Masih ada 9 bulan sebelum Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul. Kamu juga harus membuat persiapan. The Hall of Souls pasti akan mengirimkan orang-orang yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kami harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kami sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara. Tidak mudah memajukan sedikit pun dalam kelas Dou Sheng. Dalam 3 bulan lagi, aku harus bisa mencapai tingkat menengah 1 Dou Sheng. Pada tingkat ini, aku hanya akan, paling banyak, berada di kelas 1 puncak Dekao Sheng setelah 9 bulan. Xiao Yan tak berdaya diucapkan. Aku tidak berbicara tentang kamu. Aku berbicara tentang Cailin. Dia adalah Pithon menelan surga 7 warna. Selama dia diberi cukup energi, dia akan segera maju ke kelas Ban Sheng. Tubuh fisik Heaven Swallowing Pithon kuat. Dia akan bisa bertarung melawan Dou Sheng yang asli. Jika dia dapat maju ke kelas Ban Sheng, dia akan sangat membantu kamu. Yao Lao tertawa. Pacar kecil kamu di klan Gu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan wilayah kuno Wasteland. Setelah dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan tambahan elit Dou Sheng. Pada saat itu, jika kami memanggilnya untuk bergabung dengan kami, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Cailin dan Sun Er memiliki potensi besar yang luar biasa. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan Pithon, suatu eksistensi yang lebih langka dari naga Void kuno, sementara yang lain memiliki garis darah divini yang legendaris. Mereka akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya saat pelatihan. Xiao Yan tampak biasa jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan bisa mencapai pencapaiannya saat ini. Meskipun Pithon Swallowing berwarna 7 akan dapat memajukan selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Di mana kita bisa pergi dan menemukan tanah harta karun yang mengerikan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang dapat membantu Cailin meredakan tubuh fisiknya. Selain itu, ia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, Pithon menelan 9 warna. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum sedikit ketika dia berbicara. Di mana? Baik mata Xiao Yan dan Cailin dengan cepat berkumpul di Yao Lao. 9 Serene Deep Ground, 9 Serene Spring, milik Pithon. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan saat dia berkata, jika kamu ingin menundukkan api iblis lotus pemurnian, 9 musim semi serius ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Tempatkan bagian ini di paragraf sebelumnya untuk memperbaiki aliran. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.